أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, alim ulama, para guru kami, imam besar kita, mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Bapak Ibu jemaah subuh ini yang hadir di rumah Allah ini pada subuh ini, saya semalam ditelepon oleh Ustaz Badri. Nah, tolong isi besok pagi Ustaz. Padahal saya baru sorenya kita wirid ya. Yang lain lah saya manggil gua kan, gua. Nah ada pula bahan yang saya sampaikan lagi. Doanya wirid segala macam. Atau logan insyaallah. Jadi subuh ini apa yang disampaikan terima saja lah Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu selalu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, tanpa terasa dua hal yang besar yang kita hadapi. Yang pertama berakhirnya tahun 2026. Tentu berakhirnya tahun berkurangnya umur kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah yang akan menghitungnya. Wazinu qabla an tuwazzanu. Timbang-timbanglah amal ibadah kita sebelum nanti Allah yang akan menimbangnya. Makanya dengan berjalannya tahun kita semakin berkurang jatah hidupnya. Ya, apalagi umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Ada yang sudah lebih separuh, hampir ya, dari kita sudah separuh perjalanan. Kan lebih 40 umurnya. Umur itu sampai 80 jarak. 75 saja jarak. 70 saja jarak hari. Jadi bukan beberapa saat lagi. Maknanya tak lama kita hidup. Bahkan Allah gambarkan dalam Al-Quran qadar, besok. Kalau besok cuma satu hari. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ghadin ini maknanya besok kata Allah. Apa yang kita ambil di sini? Hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah, persiapkan bekal untuk hari esok kata Allah. Berarti kalau bahasanya esok, hidup itu sangat singkat. Ibarat satu hari, besoknya kita pergi. Itu momen yang pertama. Momen yang kedua, pas pula hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan serangkai yang sangat baik. Maka Rajab itu gerbang menjelang Ramadan. Tanpa terasa kita sudah masuk Rajab. Ibarat kita mau ke mana, contoh ke Bangkinang atau ke Siak, ada di gerbangnya selamat datang di Bangkinang atau selamat datang di Siak. Itu ibarat Ramadan kita sudah mulai masuk ke gerbang. Ketika kita sudah masuk gerbang, sangat disayangkan di antara kita yang acuh tak acuh kayak biasa saja. Padahal Rajab sudah masuk. Makanya apa amalan di bulan Rajab ini? Yang pertama tentu dawamkan doa. Kita selalu berdoa. Allahumma barik lana bir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab. Ya Allah, berkahi
Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Karena umur itu kita nggak tahu. Kita mengimpikan Ramadan, gerbangnya sudah kita masuk. Maka perbanyak doa. Ya. Kan di mana-mana sering kita dengar Allahumma barik lana bir Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami dengan adanya Rajab, dengan adanya Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami bulan Ramadan. Amin. Tidak banyak yang mengaminkan. Ada di mana mirip? Ada ibu tidak mau yang mengaminkan, Pak. Saya tanya, kok ibu tidak mau mengaminkan? Suami saya Rajab, Pak. Sudah punya suami namanya. Untuk apa lagi lebih dari berkahnya dia dapat? Bukan itu maksudnya. Bulan Rajab. Karena Rajab ini keutamanya luar biasa. Inda iddatas syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minhu arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah ciptakan bulan itu 12 bulan. Dalam catatan Allah ketika diciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan itu kata Allah minhu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Apa bulan haram itu? Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi Rajab ini punya keistimewaan sendiri. Yang pertama itu urut dia nih, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lewat Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Numpang Rajab ke yang 4 tadi. Dan bulan haram itu bulan yang baik, termasuk bulan-bulan yang baik. Ya, makanya saya heran juga kok banyak yang nikah bulan Rajab. Ya, betul loh ya. Banyak yang nikah bulan Rajab. Cuma tanya Pak Edward ada di sini. Kalau ada maka saya juga banyak. Nanti saya di sini ada lagi jam 20 itu, jam 9. Ya, ada lagi. Kemarin ada juga Jumat, ada juga Kamis, ada juga di Jumat. Dia katanya dari bulan-bulan baik, tapi momennya mungkin pas liburan, pas bulan pendekatan, liburan sekolah. Ya, banyak yang nikah. Karena di bulan Rajab ini perbuatan baik itu, kalau haram itu konsekuensinya itu yang baik dilipat gandakan. Beda dengan Ramadan. Ramadan yang baik banyak lipat gandanya. Cuma dosa satu tetap satu. Tapi bulan haram yang baik dilipat gandakan oleh Allah, yang tidak baik juga dilipat gandakan. Jadi kalau ibu menggosip di bulan Rajab, dosanya lebih berbahaya di luar bulan Rajab. Jadi kalau ada yang menggosip, mundur aja nanti bulan Sya'ban aja. Pas sampai bulan Sya'ban besar lagi hikmahnya. Tidak jadi bulan Ramadan aja lah nanti. Pas bulan Ramadan apa lagi? Akhirnya terbiasa dia untuk tidak menggosip, membicarakan orang. Dosanya berlipat-lipat. Tidak sama dengan bulan lain itu. Mungkin di bulan lain dosa satu dihitung satu, tapi kalau di bulan haram bisa jadi dosa satu dihitung 10. Makanya waspada. Ya, kita mawas diri. Ya, kalau bisa bertahap kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi apa yang pertama tadi, amalan yang baik, berdoa. Banyak kita berdoa kepada Allah. Silakan. Karena di bulan haram ini berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan-keutamaannya di bulan Rajab ini. Sehingga disebut dengan Rajab itu bahasanya tarjih. Tarjih itu maknanya keagungan. Saatnya kita meminta kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa amalannya lagi Ustaz yang kita lakukan di bulan Rajab ini? Dawamul istighfar. Perbanyak minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Dawamkan astaghfirullahaladzim. Kalau mau sempurna juga astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa
Mau panjang lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau panjang lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Panjang lagi, sayyidul istighfar. Kalau orang yang mendawamkan zikir pagi sore pasti dia baca. Karena sayyidul istighfar masuk, termasuk doa-doa dari imam besar kita tadi luar biasa. Minta keberkahan dalam hati, didawamkan. Ya, banyak kita belajar, mungkin mendawamkan doa tadi lagi kita berkah. Ya, jangan bosan untuk berdoa kepada Allah. Doa ukhur ibadah. Doa itu adalah otak daripada seluruh ibadah kita kepada Allah. Itulah doa. Maka perbanyak doa, perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak minta ampun. Karena Allah Maha Pengampun. Nah, itu amalan yang kedua. Apa amalan kedua tadi? Perbanyak istighfar. Yang ketiga, perbanyak sholat sunnah. Kenapa dia Rajab? Karena Rajab bulan awal. Banyak sholat sunnah yang kita amalkan. Ya, mulai dari rawatib, qabliyah, ba'diyah. Qabliyah, ba'diyah. Karena di sholat itu ada qabliyah, ada ba'diyah. Coba dihitung. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Itu kalau sempurna. Tapi yang muakkadahnya cuma 10. Enggak kuat yang sempurna tadi, 10 saja. Ya. Apa yang 10 itu? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu yang muakkadah. Ini amalan-amalan sunnah. Saya nggak sama Ustaz yang banyak, dia udah 10 saja. 10 rakaat sehari semalam. Dua-dua. Ya, qabliyah. Di samping itu ada sunnah yang lebih besar lagi apa? Umur rawatib. Di dalam kitab Al-I'anah yang kita kaji di bunda semua ada istilah umur rawatib. Rupanya salat rawatib itu punya induk. Apa induknya, Bu? Salat witir umur rawatib kata para ulama. Salat witir adalah induk dari segala salat rawatib. Cuman kadang-kadang awak anaknya hilang induknya, sehingga muncul anak kehilangan induk. Itu saja. Oh, kok kelihatannya rajin, Pak. Induknya tidak dibuat. Apa kata ulama dari induk dari rawatib itu? Witir. Berapa rakaat Pak witir? Kalau nak 1, 3. Kalau nak 3, 5. Kalau nak 5, 7. Kalau nak 7, 9. Kalau nak 9, semua sampai semuanya. Ya. Jadi induk dari rawatib itu adalah witir. Berapa paling kurangnya tadi? 1 rakaat. Cuma 1 rakaat terlalu tinggi betul kita kan. Nah, itu rawatib ya, tapi 1 rakaat. Ketawa malaikat mencatatnya apa ibu ini gitu. Cuma 1. Sah nggak? Sah. Cuma induknya berapa tadi? Yang kebiasaan yang minimal 3 rakaat. Karena witir penutup dari segala sholat. Kalau mau tidur itu witir tadi dilaksanakan, dan itu induk daripada seluruh rawatib. Berarti secara fadilah witir itu nomor 1 dia. Ya. Daripada sholat rawatib yang kita laksanakan. Terus apa lagi kita tahiyatul masjid? Itu sunnahnya luar biasa. Oh, karena bisa tahiyatul masjid Ustaz, karena biasa sholat di musalla. Apa penggantinya? Sholat sunat wudu. Ya, Bilal itu Bapak Ibu terdengar sendalnya di surga. Apa amalannya? Sholat sunat wudu.
Jadi ulama-ulama terdahulu dia punya amalan khususiyah, tapi continue. Ya. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah itu sangat suka terhadap perbuatan baik manusia. Adwa itu bahasa kita Pak, continue, istiqamah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Itu sejak hijrah ini duhanya tidak pernah tinggal. Insyaallah duha inilah yang membuat dia husnul khatimah. Tapi tidak pernah tinggal. Bapak salat sunat wudu dia tidak pernah tinggal. Mungkin salat sunat wudu inilah yang menggiring ruh kita keluar untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini awak kan berhutang itu kesalahan. Pas musim duha rajin salat duha. Pas anaknya tes rajin salat tahajud. Pas mau jadi wali nikah, jadi wali nikah seperti tidak ada tinggal salat sunnah aja. Setelah itu kabul hilang. Jadi pada perintah Rasul meskipun sedikit. Oh bapak tuh selebihnya 10.000 tiap hari. Luar biasa. Mungkin inilah yang menyelamatkan dia untuk ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Rajab ini amalan yang baik apa? Amalan sunnah. Itu kita laksanakan amalan-amalan sunnah. Jadi berdoa, perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak sholat sunnah. Terus apa lagi Ustaz? Apa lagi? Puasa. Man shoma yawman min syahrillahil haram kana lahu bi kulli yawmin 3 yawman. Barang siapa yang berpuasa di bulan-bulan haram, maka seolah-olah dia berpuasa 30 hari penuh. Yauman, 1 hari. 1 hari seolah-olah dibalas 30 hari. Bulan haram apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Makanya ulama-ulama yang sebahagian pendapat tak boleh dikhususkan Rajab. Itu pendapat mazhab Hambali. Ya, biasanya itu tidak puasa, tiba-tiba Rajab dia puasa. Boleh tak? Boleh, tetap sunnah. Tapi kalau hanya mengkhususkan, makanya mazhab Hambali mengatakan tak perlu dia. Dalilnya umum, bukan Rajab saja, tapi bulan-bulan haram. Tapi menurut mazhab Syafi'i sunnah muakkadah tetap mendapatkan fadilah orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Maka mulai start lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa hubungannya dengan puasa? Kita kan sudah di pintu gerbang nih Bapak Ibu. Mana yang tinggal puasa, selesaikan segera. Bayar hutang itu. Ya, biasanya yang banyak tinggal puasa bapak-bapak atau ibu-ibu. Lah sanggup ini itu. Kadang istrinya tinggal 7 hari, menstruasi dia. Istrinya 7, suami 7 boleh hari. Ikut kesalahan, kan? Jadi kotor, cepat. Jangan ditunda-tunda. Kalau di bulan Rajab itu hikmahnya banyak dapat. Ibu puasa Kamis, dapat dia hikmah hari Kamis. Bulan Rajab, dapat dia hikmah bulan Rajab. Allah selesai hutangnya kepada Allah. Memang enak jadi ibu-ibu. Ditergai dapat di situ. Pahala Kamis, pahala Rajab, pahala qada. Dan hutang itu mesti dibayar. Apalagi udah menumpuk. Ustaz, anak saya 5, ke-5-5-nya lahir pas menjelang Ramadan. Berapa lama tinggal puasa? Ya 5 bulan. 5 bulan. Wajib diganti. Ya. Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, kalau kalian itu musafir kata Allah, dia tidak puasa. Boleh tak musafir tak puasa? Boleh. Maridan atau sakit. Bisa menstruasi, bisa haid, bisa nifas, orang melahirkan. Atau orang tua sakit, dia tidak puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka ganti pada hari yang lain. Ustaz, bapak itu saya sakit, tidak mungkin lagi sembuh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Kalau memang dia sudah tidak sembuh lagi,
maka kewajiban bayar fidyah. Fidyah saja. Kalau sakitnya sudah tidak mungkin sembuh, bayar fidyah. Oh, saya menyusui, Ustaz. Saya tidak puasa karena menyusui. Atau saya tidak puasa, istrinya hamil, dia tidak puasa, istrinya tadi. Gimana caranya? Ya, bukan suami, bukan dari apa-apa. Kok istri hamil awalnya tidak puasa? Bukan maksudnya orang hamil tidak puasa. Apa tindakan hukumnya? Boleh nggak orang hamil nggak puasa? Boleh. Terus dikotok. Kalau dalam kajian kita di mazhab Syafi'i itu, kalau hamilnya karena dirinya ibu tadi yang tidak kuat, qadha saja. Tapi kalau hamilnya karena kasihan sama anak untuk menyusui, bayar 2, qadha 1, fidyah 1. Juga hamil begitu. Kalau hamil itu membahayakan untuk sang ibu, cukup qadha. Tapi kalau hamil ibunya sehat, takut anak yang di dalam bermasalah, wajib qadha, wajib fidyah. Itu hukum. Jadi selesaikan di Rajab ini sampai Sya'ban nanti. Jangan menunggu ini bulan Ramadan masih ada hutang. Masih ada hutang. Padahal ada 11 bulan untuk membayar. Dan ini termasuk persiapan menjelang masuk bulan Ramadan. Jadi di Ramadan nanti kita sudah siap semuanya. Ya, dengan rajin berpuasa sunnah. Terus niatnya apa Ustaz? Ya Allah. Puasa sunnah itu bukan puasa sunnah niatnya, Bu. Niatnya apa tadi? Puasa qadha. Kalau kita ada hutang masalah puasa, jadi niatnya qadha. Kalau qadha berarti tidak boleh dibatalkan. Sama dengan wajib hukum puasa fardu. Nah, jadi mulai dari sekarang. Perbanyak doa kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah. Terus yang kelima, perbanyak sedekah, berbagi dengan orang lain. Apa hikmahnya berbagi tadi? Karena hidup kita tidak boleh kita sendiri. Ya. Makanya dalam sebuah kisah itu disebutkan seorang ahli ibadah. Dia taat kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir kepada Allah. Suatu malam dia bermimpi, datang malaikat bawa catatan. Dia yakin catatan amalnya banyak. Dia tengok tapi kosong, tak ada. Dia protes, kenapa ini tidak ada? Apa kata malaikat tadi? Engkau rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, tapi ada tetanggamu yang kelaparan, kamu tidak tahu. Apa maknanya? Hidup ini ibadah itu ada 2, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Maka setiap ayat kita tengok Bapak, aqimis shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah vertikal ibadah kepada Allah. Aqimis wa atuz zakah sosial sesama manusia. Tengok kiri kanan. Ya. Makanya pernah sering saya bilang, percuma orang tuh beratus-ratus kali dia umrah, tapi masih ada anak saudaranya yang susah makan. Percuma. Ada konteks sosial di sini harus kita perhatikan. Hubungan sesama manusia. Ya, hubungan baik. Maka yang terakhir apa? Setelah berbanyak sedekah tadi, jalin silaturahim. Jalin kasih sayang di antara kita. Karena kita lahir dari alam rahim. Semua kita tidak ada yang dari alam rahim. Rahim itu apa bahasa kita? Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Rahim itu apa maknanya, Pak? Sayang. Rahmah, rahmi artinya sayang. Makanya imam kita rahmat, orangnya penyayang. Ya, penyayang ya, Bu. Kan ada jawab. Rahmah itu rahim, penyayang. Maka ada istilah sila sambung, rahim tali kasih sayang. Dan ini nanti di bulan
bulan Sya'ban muncul sebuah hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Di bulan Sya'ban Allah turun berkata kepada hambanya, minta ampunlah kepada, pasti aku ampunkan, kata Allah, kecuali dua golongan manusia. Sebuah apapun yang minta ampun Bapak Ibu, Allah tidak ampunkan. Berapa kelompok manusia? Dua. Yang pertama, musyrik, menyekutukan Allah, tidak akan dapat ampunan. Ya, percaya rukun, percaya bersiko, menyekutukan Allah, tidak akan dapat ampunan. Yang kedua, ini masalah yang banyak itu, masalah. Sahabat, apa itu masalah? Orang yang bermusuhan dengan saudaranya dan sampai hari ini dia belum berbaikan, tidak diterima taubat Bapak. Astagfirullahaladzim, tapi masih cekcok dengan orang lain. Ya, sealim apapun kita, sehebat apapun kita minta ampun kepada Allah, tapi putus rahimnya dengan orang lain, maka ampunan tadi tidak akan dikabulkan oleh Allah, meskipun dia ustaz. Jadi kalau ada ustaz nak bersahabat dengan ustaz lain, berarti di hadapan Allah tidak ada arti ustaz tadi. Ada tokoh tidak baik dengan tokoh lain, percuma banyak infak, sedekah, segala macam, tidak ada artinya, tidak sampai kepada Allah. Apa dalilnya ustaz? Hadis qudsi, Ar-Rahim mu'allaqa bil 'arash. Rahim, maka rahim juga bisa. Rahim, kasih sayang Allah itu digantung di 'arash. Man wasalahu Allah, siapa yang menyambung rahim tadi, bersambung dia dengan Allah. Wa man qata'ahu Allah, siapa yang memutus rahim tadi, maka putus hubungannya dengan Allah. Kalau lah putus, tak kira-kira diterima enggak taubatnya? Tidak. Kalau sudah putus dengan Allah, kira-kira diterima enggak sedekah kita, infak, zakat, baca Quran? Enggak. Makanya sambung silaturahim. Kalau ada kita bermasalah dengan orang lain, segera minta maaf. Apa susahnya minta maaf? Pak, susah minta maaf tuh Pak? Susah atau tidak? Nah, kok ada yang jawab? Susah minta maaf tuh. Dek, aku susah. Berat ya? Maka lunakan hati kita. Berpikirlah kita Bapak Ibu, kita ini siapa? Maka kemarin saya sampaikan, Rasulullah saja tidak malu untuk minta maaf. Kan ada kisah itu Pak, menjelang haji wada, dikumpulkan sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Kalau ada hutang, saya bayar. Kalau ada persoalan yang tidak termaafkan, berdiri sekarang, selesaikan dengan saya, karena saya tidak mau berurusan dengan Allah. Tiba-tiba tolak satu orang sahabat. Siapa namanya? Ukasa. Wah, ya Rasulullah, saya tidak senang dulu dengan engkau. Sudah lama saya pendam. Apa itu Ukasa? Kata Rasulullah, waktu perang Uhud kita berkuda. Engkau pakai cambuk kuda, kena saya sampai berbekas ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Terus apa yang kau inginkan? Saya mau balas supaya hati saya tenang. Apa kata Rasulullah? Fatimah, ambil cambuk saya ke rumah. Dibawa cambuk tadi. Sahabat sudah geram semua. Kenapa Ukasa seperti ini? Rasulullah tidak ada dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Wahai Ukasa, ini cambuk saya, pukullah saya. Apa kata Ukasa Bapak Ibu? Ya Rasulullah, waktu di perang Uhud itu saya kena cambuk engkau. Saya tak pakai baju saya sobek dalam perang. Terus apa Ukasa? Saya ingin engkau buka baju. Adakah yang buka? Rasulullah bukan sahabatnya buka baju. Tak kebayang Pak Imam dan itu salah. Ibu, bapak, ada yang salah, ada yang apa segala. Ada ya, gitu kan? Pernah saya kena dulu waktu main bola, tapi saya tak pakai baju, bukan baju buya. Kebayang tak perasaan ketika itu? Akhirnya Rasulullah membuka bajunya. Kelihatanlah kulit baju yang putih, bersih, ya, harum. Apa kata
dia pergi dengan cambuknya ke Rasulullah, langsung memeluk Rasulullah ketika itu. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, kami akan rindu kepada engkau. Saya mendengar ketika kulit bersentuh dengan engkau Allah haramkan dengan api neraka. Apa kata Rasulullah? Hai sahabatku, kalau kalian ingin menengok ahli surga, tengoklah kepada Ukasah. Makanya sahabat memeluk Rasulullah semuanya. Tapi bukan itu yang kita ambil hikmahnya. Apa yang kita ambil, Pak? Rasul tidak malu minta maaf. Itu ada wajib tuh kadang-kadang, kenapa tidak mau berbaikan dengan dia? Saya kan lebih tua, rasa saya yang minta maaf. Rasakan tidak diterima amal ibadah kita. Lunakkan hati kita. Ya, lunakkan. Memang kita ini siapa? Rasulullah saja tidak malu minta maaf. Makanya Bapak Ibu tidak usah ada musuh. Yang satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi hidup ini tidak usah ada kita bermusuhan dengan siapapun dia, tetap kita berbuat baik. Tengok air atau enggak? Langsung keluar rupanya. Baik, semoga semua mudah-mudahan di hikmah Rajab ini itulah yang kita ambil sebagai kesimpulan. Apa-apa amaliyah kita tadi, yang pertama perbanyak doa, yang kedua perbanyak istighfar, yang ketiga perbanyak sholat sunnah, yang keempat perbanyak puasa sunnah, yang keenam perbanyak sedekah, yang ketujuh jalan silaturahim. Mudah-mudahan 7 amalan ini dapat kita ambil iktibar, dapat kita laksanakan. Saya memberikan ceramah untuk diri saya sendiri karena kita ini banyak kurang. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Demikian kajian kita subuh ini, mudah-mudahan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum